Iya. Susah nggak usah ini jadi mahal harga lelenya di pasar. Saya udah survei pasar, Pak. Satu saung itu rata-rata 5 kilo per saung. Per hari. Per hari. Itu buka dia kan buka jam 2. Jam 2 sore ya. Sampai jam 12 malam lah katakan. Berarti 12 jam. 12 jam ya. Itu 5 kilo, Pak. 5 kilo berarti kalau 8 ekor tadi. Ya. 8 kilo. kali 5 dari 45 piring ya? Iya. 45 benar ya. Dari sini sampai ke Kota Rangkas Bitung, jangan ke Pandeglang Pak ya, jangan ke sana ke Rangkas Bitung. Udah survei pasar saya itu ada sekitar 120 lebih lapak. Pecel lele. 120 lebih. Ya. 120 55 kilo 5 kilo kali 100 saja. Ya. Jadi 500 kilo ya? 500 kilo. Per hari ya? Per hari. 500 kilo per hari. Waduh. Gila Pak ya? Pasar ya. Aduh. Ya, ini. Makanya ini kan di mana-mana itu. Apalagi sekarang jualnya pakai Gojek ya. Ya kan? Pecel lele bisa pakai Gojek. Jadi teman-teman pengusaha pecel lele nanti saya undang ke sini, saya mau jual berbagi-bagi berbagi keuntungan lah bahasa saya. Like and share dan jangan lupa memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Lelenya lele apa namanya, lele budidaya, memang Lele dikelola budidaya. dengan bagus.
jadi ngambil ke sini ya. Saya bilang bukan sombong Pak. Jadi berapapun ketersediaan barang saya untuk saat Keambil ini, semua. keambil semua. Pasarnya kemana itu? Mereka itu kemana? Ke Rangkas Bitung, ke Pandeglang, ke Serang, kemana? Saya mau bicara paling jujur Pak. Lele saya nggak sempat ke pasar sekarang. Artinya bukan orang yang memakai itu ya, ngebutuhin produk akhir saya Pak dari sini. Sekarang ada segmentasi baru pemancingan Pak. Oh, jadi mancing ngambil dia pancing lagi gitu ya? Oh, jadi orang COVID sekarang dirumahin, nggak ada Terus kelakuan mungkin. ketambak pancing ya, ketambak Ketambak pancing. Itu untuk pemancingan. Barusan aja pulang Pak. Itu minta pokoknya per hari kalau kumulatif ya. Saya punya 4 langganan itu sekitar 3 kintal bersihnya per hari. Per hari? Per hari. Dia minta ke saya 3 kintal. 3 kintal bukan barang yang sedikit per hari Pak. 3 kintal berarti 300 kilo ya? 300 300 kilo ya? Iya. 300 kilo, 1 kilo berapa ekor? 1 kilo dia maunya yang sekilo 8. 8 ekor. 8 bahkan lebih besar lebih bagus lah bagi dia itu minta. Tapi yang kalau ke pecel lele sekarang dari mana? Bukan dari sini? ya habis kita produksinya belum maksimal Pak, kayak karena lahan budidaya saya masih sedikit ya, sementara permintaan lebih tinggi daripada stok barang saya ya, langganan saya ke pasar saya stop Pak, karena harga untuk pemancingan lebih tinggi. Iya, iya. Oh, ke pemancingan lebih tinggi dibeli ya? Iya, iya, iya. Dan kebetulan saya udah mulai dari minggu kemarin merintis untuk market langsung sebenarnya Pak. Kita di depan udah bikin bangunan buat Jual. jual ikan langsung. Targetnya ya kita teman-teman para pengusaha pecel lele Pak. Karena di Oh, jadi sini pecel lele kan juga nanti susah dia ya? iya, Susah nggak usah ini jadi mahal harga lelenya di pasar. saya udah survei pasar Pak. Satu saung itu rata-rata 5 kilo per saung. Per hari. Per hari. Dia Itu buka jam, dia kan buka jam 2. Jam 2 sore ya. Sampai jam 12 malam lah katakan. Berarti 12 jam. 12 jam ya. Itu 5 kilo Pak. 5 kilo berarti kalau 8 ekor tadi. Ya. 8 kali 5 dari 45 piring ya. Iya. 45 benar ya. Dari sini sampai ke Kota Rangkas Bitung, jangan ke Pandeglang Pak ya, jangan ke sana, ke Rangkas Bitung. Udah survei pasar saya itu ada sekitar 120 lebih Lapak. pecel lele. 120 lebih. Ya. 120 55 kilo 5 kilo kali 100 saja. Ya. Jadi 500 kilo ya. 500 kilo Per hari ya? per hari. 500 kilo per hari. Waduh, Gila Pak ya. pasar ya. Aduh. Ya, ini. Makanya ini kan di mana-mana itu apalagi sekarang jualnya pakai Gojek ya. Ya kan? Pecel lele bisa balik kayak Gojek. Jadi teman-teman pengusaha pecel lele nanti saya undang ke sini, saya mau jual berbagi-bagi berbagi keuntungan lah bahasa sederhana. Nah, dia berarti ada komunitas dong sini. Ya. Artinya Komunitasnya se-Kabupaten Lebak, se-Kecamatan Warung Gunung atau nanti kita bisa jual lele itu di harga 20.000 Pak per kilo. per kilo. Sekarang berapa? Sekarang itu kalau di pasar itu 24. 24. Kalau di sini 20.000. Oh, udah naik. Kemarin 18. Kemarin 18. Kemarin 18, ini sekarang naik gitu. Kalau kita 18 main ke teman-teman bandar. Terus kan ini dari tadi Pak Dian kan juga bukan hanya kerja ini saja. Kalau nggak salah membantu sekolah juga ya. Nah, sekarang Pak Dian di video yang lalu Pak Dian juga sebagai di SMA 1 Warung Gunung ya. SMK 1 maaf. SMK 1 Warung Gunung gitu. Karena ini anak-anak sekolah ini gimana nih lanjutannya? Lanjutannya alhamdulillah Pak, SMK 1 Warung Gunung itu dapat bantuan dari provinsi ya. Itu berupa 2 bangunan 15 kali 30 karena untuk pendekatan teaching factory itu Pak ya. Alhamdulillah berkat Bapak juga itu dulu. Nggak, bukan saya, Pak Gubernur. Pak Gubernur ya.
Ya tentunya saya berbicara sebagai petani, alhamdulillah banyak Pak. Iya, Saya bukan iya. posisi sebagai guru di sana dulu ya, sebagai petani saja di sini. Artinya apa? Itu untuk suplai benih pemenuhan satu provinsi Banten nanti Pak di sana. Karena fasilitasnya udah sangat-sangat mencukupi untuk proses budidaya, pembenihan lah, segmen pembenihan. Karena kan perlu ruangan khusus Pak ya. Nah SMK 1 Warunggonong kemarin ada bantuan dari provinsi itu, dan nanti para di antaranya alumni-alumni itu bekerja Pak di sana. Nah itu yang harus sekarang, karena kenapa anak-anak sekolah ini sekarang kan dalam pikiran orang tua menyekolahkan anak itu kan kerja gitu kan, dalam pikirannya kerja. Kamu kalau nggak kerja buat apa sekolah gitu kan. Padahal sekarang dunia terbalik ini, justru orang sekarang rame-rame itu dia itu bisa mandiri gitu, rame-rame bisa mandiri, minimal dia itu bisa mempekerjakan orang gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, kalaupun sangat sulit sekali minimal pekerjaannya dia sendiri gitu kan. Menciptakan sendiri. Iya, satu orang itu kan berarti kan tidak lagi apa ya, tidak lagi tergantung pada orang lain atau perusahaan lain kan gitu kan. Nah dengan begitu pengangguran bisa teratasi gitu. Kalau tidak, permintaan karyawan terbatas, kemudian suplai karyawan banyak. Iya kan, suplai karyawannya banyak, sehingga yang tidak bisa diterima di perusahaan dia itu akan nganggur gitu kan. Nah, jalan satu-satunya sekarang ini adalah harus menjadi bos semua mestinya gitu. Harus jadi bos, minimal 7 di satu daerah itu 7% pengusaha udah bagus gitu kan. Tapi kan kalau apabila perlu 10-15% itu lebih bagus gitu kan. Nah, negara kita jadi sejahtera, daerah ini jadi sejahtera, desa ini jadi sejahtera kalau itu bisa dilakukan. Jangan takut ada seolah-olah kamu kalau bangun ini nanti saya dapat apa kayak gitu kan, atau kamu enggak begitu itu bisnis. Justru kalau kita lihat di pasar, kenapa sih pedagang baju kok baju semua? Ya kan? Iya. Kemudian pedagang apa lagi? Pedagang onderdil Mas semua. Logikanya kan nggak ada yang beli tuh. Iya. Siapa yang mau beli itu? Logika. Tapi kalau di pasar memang seperti itu. Betul Pak. Justru kalau dagang sendiri, misalnya dagang HP, di sini belum ada toko HP, kita dagang toko HP aja lah satu. Justru nggak ada yang beli itu. Betul. Iya kan? Kemungkinan itu nggak ada yang beli gitu kan. Kenapa nggak ada yang beli? Karena orang ya datang cuma satu. Kecuali mungkin kayak Bapak ini, karena memang ini udah terkenal. Tapi kan berjuangnya 20 tahun. Perih Pak. Iya kan, perjuangannya kan 20 tahun. Mungkin kalau yang dulu itu nganterin sendiri kan gitu kan. Akhirnya yang beli ikan udah datang sendiri. Iya kan, semua sekarang udah menikmati kan. Bang juga udah datang, nawarin. Nah itu semuanya adalah menjadi objek bagi orang lain gitu kan. Bang, mau pinjem berapa Pak? Aduh, bang itu udah tahu, dia itu udah, kamu ini saya kasih duit nih, mau diapain gitu duitnya kan gitu kan. Karena bang kalau nggak ada yang minjem juga dia nggak jalan gitu kan. Dia pemilik modal, pemilik uang gitu. Nah itu yang harus ini. Nah ini bagus Pak Dian, saya kagum sama Bapak ini bisa alhamdulillah. Bisa membangun sampai seperti ini. Mungkin ini harus ada komunitas, harus ada kolaborasi gitu kan, dengan baik kolaborasi antara ikan dengan ikan, lele dengan lele gitu kan, atau kolaborasi pemasaran, atau kolaborasi berkaitan dengan pembibitan dan seterusnya gitu. Nah ini kalau itu bisa sukses, Bapak akan nambah. Amin Pak. Tambah terangkat. Apalagi saya dengar tadi itu udah jadi konsultan juga gitu. Alhamdulillah Pak. Konsultan yang akan di hire untuk membangun industri farm semacam industri gitu ya. Yang mungkin lebih besar atau mungkin lebih menjanjikan terhadap ini. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan Pak Dian sukses terus. Karena ini adalah selain kita enak dilihat gitu kan, sebagai mungkin bisa jadi tempat wisata ini Pak suatu waktu. Amin. Benar, bisa menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak sekolah, tempat pembelajaran bagi orang-orang yang memang senang penelitian gitu kan. Nah ini juga bisa menghasilkan juga dan nanti kan. Kita pun terbuka Pak
bagi siapa saja teman-teman yang mau apa namanya Belajar sharing sini. sharing Pak, jangan belajar lah, sharing. Nah, bagi yang mau memulai usaha silahkan dengan sangat terbuka. Iya, iya, iya. Apapun yang saya bisa. Termasuk anak-anak mahasiswa mau penelitian apa boleh ya? Monggo Pak. Iya, Sesuai iya. dengan kapasitas saya sebagai petani. Iya, iya, iya. Ya, itu makanya terima kasih ini bisa ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nanti periode berikut kita lihat lagi karena kemarin ini yang sesi pertama itu sampai 5.000, hampir 6.000 penonton. Hampir 6.000 penonton berkaitan dengan Alhamdulillah Pak ini ya. Nanti mungkin bagaimana itu salah satu bibit atau salah satu ekor itu apa namanya? Itu kita lihat iya. gitu kan. Nah, Ke teknis produksinya Pak ya. ya, ya, ya. Mungkin satu saat Pak, setiap itu dengan HP aja Pak di foto, direkam Insya Allah. setiap sesi, setiap Siap sesi. misalnya sesi ini dipindahin ke sana, rekam sampai dia beranak gitu. Kemudian rekam lagi gitu. Nah, itu akan menarik, Pak. Itu sebagai ini aja ilustrasi nanti. Ya, terima kasih Pak Dian. Sama-sama, Pak. Kita ini apa namanya, saya cukupkan demikian hari ini dengan sesi apa namanya, manajemen air, manajemen ikan, kemudian manajemen pemasaran gitu ya. Nah, ini nanti teknisnya kita edukasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa memberikan komentar di bawah video ini.